Hello everyone, welcome back to my channel. This is Bonet Tarot speaking. Ini adalah single general reading. Kali ini temanya adalah orang yang perlu kamu waspadai ya. Jadi saya terpanggil untuk membuat prediksi ini. Entah kenapa, jadi ikuti kata hati saja. Bagi kalian yang merasa mungkin ya saat ini sedang mencurigai atau agak merasa ada orang di sekelilingmu yang mungkin perlu kamu waspadai ya, hati-hati. Ini bisa keluargamu sendiri ataupun pasangan atau orang-orang di sekelilingmu ya, intinya orang terdekatmu. Bagi yang baru hadir di channel ini, selamat datang. Terima kasih atas like, komen, dan share-nya. Kolom komentar terbuka untuk Anda, silahkan keluar unek-unek jika kalian merasa ada unek-unek ya. Karena itu merupakan salah satu proses healing juga. Dan perkenalkan, saya Boni, saya seorang intuitive reader, juga spiritual messenger yang membacakan pesan-pesan semesta ya, juga membacakan energi-energi kalian ya. Oke, saya akan fokus untuk men-shuffle kartunya. Orang yang perlu kamu waspadai. Ya, sudah ada langsung ya, ada Temperance di sini. Ini energi Sagittarius. And then Three of Pentacles. And then the Wheel of Fortune ya. Di sini ada kartu roda keberuntungan. Jadi untuk saat ini sepertinya banyak dari kalian yang berada pada fase baru. Energi kalian juga baru ya. Dan lagi ya, what is this? Page of Pentacle ya. Sebuah awal keuangan kamu ya. Mungkin yang saat ini keuangannya pas-pasan atau ingin kestabilan, perlu kestabilan keuangan ya. Nah, ini ada berita baik, The World. Untuk keuangan kamu di fase barumu ini akan lebih mengalir lagi, ada jalan. Ini saya baca energimu dulu ya. Oke, orang yang perlu kamu waspadai. Ada energi Scorpio juga di sini ya. Scorpio ada. And then Pisces ada. Wow, kenapa banyak water sign di sini ya? Sagittarius. And then nah, ada Libra di sini ya. Ada kartu karma atau ada justice ya. Oke. Dari 8 kartu ini mungkin kita ambil satu kartu lagi ya. Satu kartu lagi. Orang yang perlu kamu waspadai ya. Orang yang perlu kamu waspadai, ada The Sun. Iya. Jadi untuk saat ini kalian yang terpanggil untuk menonton video ini sedang berada pada fase baru. Semesta sedang memberimu kartu takdir atau nasib ya. Roda keberuntungan sedang bersama kalian. Ya, kalian adalah jiwa-jiwa yang telah melalui transisi besar ya dalam kehidupan kalian. Dan ada pembayaran karma yang telah kalian selesaikan, ada beberapa yang belum ya. Tapi jika kalian tidak dalam masa pembayaran karma, di sini sepertinya ada yang sedang memiliki masalah, permasalahan dokumen, mungkin sengketa ya, sengketa tanah, atau mungkin
masalah dengan pasangannya ya. Mungkin proses perceraian belum kelar dan banyak masalah atau bagaimana. Nah, ini orang yang perlu kamu waspadai ya. Khususnya bagi yang sedang menghadapi permasalahan dalam hubungan, yang lagi proses perceraian, misalnya perpisahan ya, atau permasalahan dokumen, sengketa tanah, biasanya warisan dengan keluarga. Ya, ini yang sering banget terjadi. Dan di sini tepat sekali ada The Moon ya. The Moon ini kan sebuah kartu peringatan bagi kita agar kita ini berhati-hati dengan orang yang terdekat kita, yang mungkin ya dia baik di depan kita, di belakang kita menusuk atau berbuat sesuatu yang kurang baik terhadap kita. Ya, dan tepat juga di sini ada kartu The Sun, artinya akan ada semua kejelasan dari permasalahan yang kamu hadapi, tentang orang yang selama ini mungkin melakukan sesuatu di belakang kamu ya, ingin kehancuran kamu. Juga permasalahan yang sedang kamu hadapi juga akan terselesaikan karena di sini ada The Wall. Jadi apapun permasalahanmu saat ini, entah kalian sedang ada permasalahan sengketa tanah warisan, atau mungkin dengan pasangan, atau di sini ada saingan kerja. Nah, saingan kerja ini juga bisa guys ya. Karena di sini ada Three of Pentacle ya. Juga Temperance. Kalian masih perlu kestabilan hidup. Ini tentang materi, pekerjaan. Jadi ada beberapa dari kalian yang butuh keseimbangan ini, dan mungkin memang kalian butuh pekerjaan ya, pekerjaan baru, atau mungkin stuck di tempat lama dan sebagainya. Nah, ini masa transisi yang kalian hadapi ini memang agak berat ya, ini menguji mentalmu ya. Jadi ada beberapa teman relasimu yang mungkin tidak suka dengan kesuksesanmu ya, dengan biasanya kalian ini kan orang-orang yang menonjol ya, yang punya kemampuan lebih dari mereka, sehingga orang-orang ini mungkin di depan kamu terlihat tenang, baik, tapi di belakang kamu bisa jadi karena di sini ada energi death di sini ya. Bukan berarti kalian ini akan dia akan mati atau bagaimana, tapi ini merupakan fase yang memang dikatakan akan berakhir ya untuk saat ini, dan mungkin memang sudah berakhir. Jadi ketika kalian mungkin menghadapi orang-orang toksik di kelilingmu ya, kamu bingung mau stay atau kamu mau pergi untuk keluarga atau untuk pekerjaan misalnya. Masa transisi artinya kalian harus membersihkan diri dari situasi lama, energi lama, untuk menyambut fase baru. Dan kalian sudah berada di fase baru sekarang. Jadi seharusnya fase lamamu sudah bersih, sudah kalian tinggalkan. Kalau kalian masih stay, masih stuck di situasimu sekarang, maka tentukan pilihanmu sekarang. Kalian mau keluar atau mau tetap di sini, ya, bersama orang-orang toksik ini. Ya, The Moon, lihat orang terdekatmu yang selama ini menikahmu sendiri. Mungkin sahabat baikmu sendiri, atau pasanganmu, atau saudaramu sendiri. Ya, yang pasti di sini saya lihat di September ini semua akan terbuka, semesta akan membuka semuanya ya. Ada The Sun di sana. Disarankan kamu mengalir saja ya. Jika kamu ingin kestabilan dalam hidup, kita bekerja keras, usaha itu boleh, tapi jangan terlalu fokus pada hasil, jangan terlalu berambisi, karena kita bisa terbakar oleh ambisi kita. Dan kalau kita mematok hasil, ketika Anda tidak mendapatkan hasil sesuai yang kalian inginkan, maka kalian pasti akan kecewa. Ya, energi kalian akan jatuh, akan rendah, karena kalian sudah pasti dalam kesedihan, kekecewaan, dan juga menyalahkan semesta dan sebagainya. Ya, tidak. Itu karena hasil dari manifestasi kita sendiri. Iya. Ada sebagian di sini memang ada pembayaran karma yang belum selesai. Ya, dan salah satunya adalah kamu dipertemukan dengan orang toksik di sekelilingmu, orang-orang yang mungkin menikahmu dan sebagainya. Ini bagian dari karma yang harus kalian selesaikan. Ya.
Jadi orang yang perlu kamu waspadai sebenarnya adalah orang terdekatmu sendiri, ya, pasangan, saudara, keluarga, atau teman kerjamu sendiri. Ya, ini adalah, dan siapa mereka, kalian yang lebih tahu. Yang pasti di sini ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Pisces, ada Libra, ya. Ini yang saya sebutkan yang terlihat jelas, bukan berarti zodiak lain tidak ada, ya. Jika kamu terpanggil menonton video ini dan kamu rasa sangat dekat, kebetulan ini situasi saya, Kak, di tempat kerjaku stuck, iya, pasanganku ingin menguasai hartaku dan sebagainya, ya, proses perceraian, dia nggak mau kalah, dan banyak banget, ya, permasalahan. Nah, ini perlu kalian waspadai. Kalian harus tetap profesional, bijaksana, dan tetap tenang dalam menghadapi, ya. Agar apa? Kita tunjukkan bahwa kita ini lebih bermoral. Kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan tenang, ya. Jadi orang cerdas, orang berkelas itu akan menggunakan otaknya untuk menentukan sikap atau menyelesaikan permasalahannya, bukan ototnya, ya. Maksudnya di sini ya tidak dengan emosi atau tidak dengan sesuatu yang kurang baik. Tapi bagi orang yang mungkin mereka tidak ingin terlihat di depanmu mereka itu menyakitimu atau jahat, biasanya main belakang, mungkin pergi ke magic, kamu diguna-guna atau bagaimana dan sebagainya, ya. Karena saya menyerap sedikit ada energi toxic, energi black magic juga di sini, ya. Dan siapa itu kalian pasti lebih paham, saya tidak bisa membukanya terlalu dalam, ya. Coba kita akan ambil, saya akan ambil mungkin satu kartu aja untuk memastikan. Hati-hati dengan orang terdekatmu, ya. Memang biasanya ya justru orang terdekat kita lah yang memiliki potensi untuk mengkhianati, untuk menyakiti kita, guys. Karena orang terdekat kita lah yang lebih paham dengan situasi dan kondisi kita, ya. Bahkan tahu mungkin kelemahan kita dan bagaimana, ya. Kalau orang nggak kenal itu nggak mungkin, sulit, ya. Nggak ada orang tahu-tahu nggak ada masalah kemudian berbuat sesuatu sama kalian tuh nggak ada, ya. Jadi waspada orang terdekatmu di sekelilingmu. Wow, saya akan shuffle ulang dulu. Ya. Bagi kalian yang mau request aku mau buat video apa, tulis saja di kolom komentar. Nanti suara terbanyak saya buat. Ya, saatnya melepas hal negatif dalam hidupmu, ya. Ini termasuk bagi dia juga. Jadi memang saatnya bagi kalian, ya, untuk melepas hal negatif. Seperti yang saya bilang bahwa saatnya kalian membersihkan diri dari hal lama untuk menyambut fase baru, ya. Kalau kalian dalam situasi, serahkan semuanya kepada semesta. Semesta yang akan mengurus semuanya, ya. Saran saya jangan balas dendam, jangan balas kembali orang yang menyakiti kalian, ya. Serahkan semua kepada semesta. Semesta tahu apapun yang terjadi dengan hidupmu. Cukup kalian serahkan, dekatkan diri kepada semesta, ya. Semesta yang akan mengatur semuanya, ya. Itu yang saya pakai selama ini. Dari saya sebelum awakening maupun sekarang saya selalu pakai hukum alam, ya. Karena saya percaya akan hukum karma itu ada, hukum sebab akibat itu ada. Jadi sekecil apapun perbuatan kita yang kita lakukan pada akhirnya akan kembali ke kita juga, ya. Jadi saran saya secara spiritual jangan membalas, biarkan saja, ikhlaskan. Kalian fokus saja memperbaiki vibrasimu, ya. Tinggikan vibrasimu, perbaiki diri, introspeksi diri, lebih masuk ke dalam diri. Syukur kalau kalian mau bermeditasi. Nanti semua orang yang menyakitimu akan mendapatkan karmanya masing-masing sesuai dengan perbuatan mereka, entah itu kapan, semesta yang tahu,
ya. Jadi nggak perlu membalas, nggak perlu nyumpain atau bagaimana ya. Cukup kalian fokus saja pada pengembangan hidup kalian, ya. Itu yang saya lakukan selama ini. Kalau kalian berkenan mengikuti sesuai yang saya lakukan, ya. Karena kalau kalian balas dendam, kemudian nanti saling balas lagi, terus bedanya kamu sama dia apa? Ya, sama saja kan. Jadi saatnya bagi kita itu untuk melabeli diri, ya. Ada hal yang perlu kalian lepas, ya. Apa yang perlu kalian lepas? Ini perlu berkaitan dengan transisi yang kamu hadapi tadi. Ada hal yang masih belum kalian lepas di sini. Dan di sini semesta ingin kalian melepas. Lepaskan hal yang memang sudah tidak selaras lagi, khususnya situasi negatif, hal negatif. Serahkan semua kepada semesta. Semesta yang akan mengatur semuanya, ya. Jangan conclusion dari pembacaan ini, ya. Saran saya adalah jangan pernah membalas orang-orang yang menyakiti kalian. Justru doakan yang terbaik bagi kalian, ya. Karena mereka juga umat semesta sama. Kenapa kita dipertemukan dengan orang toksik yang menyakiti kita? Karena semesta ingin kita lebih kuat lagi. Kita harus lebih belajar lagi banyak hal dari mereka yang menyakiti kita. Karena orang-orang yang menyakiti kita lah kita menjadi sekuat dan setegar ini sekarang, ya. Jadi ambil hikmah baiknya, naikkan vibrasimu. Jangan gantian membalas, ya. Jangan gantian menyakiti dan sebagainya. Tidak akan ada habisnya. Dan kamu juga sama saja dengan mereka yang menyakitimu kalau kamu saling balas, ya. Energinya jadi toksik semua. Nah, nanti karmanya semakin berat gak? Semakin panjang. Ya. Jadi fokus saja kita membenahi diri kita, menaikkan vibrasi kita, ya. Maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kalian, lepaskan, ya. Tidak ada gunanya kita menyimpan dendam atau kebencian, ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kalian, ya. Jadi waspada dengan orang terdekatmu, khususnya bagi yang sedang menghadapi permasalahan, ya. Jika kamu merasa ini masalahmu, kalian mau healing, mau mengeluarkan unek-unek, silahkan, ya. Tapi tolong jangan spam, ya, karena channel saya setahun ini kena spam, sekarang viewersnya sepi, anjlok, ya. Itu yang terjadi. Oke, jadi siapapun Anda yang terpanggil untuk menonton video ini, maka video ini adalah petunjuk untuk Anda, ya. Salam rahayu dari saya.